92,5 Maestro FM House with the Sound Sobat Maestro. Masih di Ladies Talk barengan sama Elke para ladies dan juga Ciri Fosa nih. Kita sedang membicarakan bagaimana mendidik anak-anak kita menjadi anak yang setia. Gak cuma benar aja, ya. Gak cuma baik aja. Ya, Sulit betul. banget ya, tantangannya luar biasa sekali. Tapi Ciri Fosa hari ini mau kasih kita kisi-kisi. Bukan jalan cepat sih, tapi istilahnya ya bisa dibilang mapping lah ya. Rumus jitu. Jadi kita nggak jalan tanpa arah gitu Sobat Maestro. Jadi ada pos-posnya yang harus kita lunasin gitu ya. Kayak kalau main game sih ada yang harus ditamatin gitu per stage-nya. Ya. Yang stage yang pertama adalah ini ya tadi apa namanya? Oh jadi lupa yang pertama itu nyontek dulu ya. Ketahuan lagi nih nyonteknya. Yang pertama adalah penundukan diri, betul ya. Terus stage yang kedua adalah penghargaan apresiasi ini teman-teman. Kayak extraordinary you ya pakai stage segala lu Kak. Hah? Kayak extraordinary you. Ada stage-nya. Bener. Nah, kita mau lanjut ke level yang ketiga nih, sesuai dengan level PPKM kita ya. Semakin sehah kawan-kawan. Ya. Coba kita denger nih, nanti poinnya Ciri Fosa beneran sehah apa enggak nih? Silahkan, Ci. Ya, oke. Tadi penundukan diri, penghargaan, dan yang ketiga adalah kebersediaan. Nah, apanya maksudnya nih kebersediaan? Sedia mau ngapain sebagai anak kepada orang tua? Ya, jadi ternyata kebersediaan ini bisa dibilang itu seorang anak harus membuka dirinya. Membuka dirinya untuk apa? Untuk menerima kebaikan orang tua? Bukan itu maksudnya. Karena orang tua pasti mau memberi kebaikan ya. Oke. Jadi membuka diri sebagai seorang anak yang kebersediaan itu artinya membuka diri untuk mau dipengaruhi sama orang tua. Tapi yang baik ya. Membuka diri untuk mau membuka diri ya untuk mau dipengaruhi sama orang tua untuk hal-hal yang baik ya, misalnya nasihatnya, ajarannya, keyakinannya, seperti itu. Jadi membuka diri, membiarkan orang tua itu masuk di dalam hidup kita, menjadi bagian kita. Jadi itu yang sebenarnya yang disebut kebersediaan. Bukan hanya sekedar bersedia menerima segala sesuatunya, tetapi bersedia kita itu dipengaruhi oleh orang tua kita, oleh mama. Dan ini kan nggak mudah. Pertanyaannya, kalau mamanya bener, tepat. Gimana betul. Nah, gimana tuh, Ci? Gimana kalau mamanya nggak bener? Benar. Nah, kalau misalnya kejadiannya seperti ini, maka kebersediaan diri sebagai seorang anak itu bisa dialihkan. Bukan kepada mama biologis yang kita anggap tanda kutip ya, istilahnya yang masih pusing dengan dirinya sendiri. Dialihkan kemana? Nah itu kepada komunitas, ada ibu rohani, ada kakak rohani. Nah itu pengaruhnya di situ. Gitu. Jadi bersedia untuk dipengaruhi. Artinya kan selain tadi penundukan diri, ini kan nyambung ya, semua nyambung. Penundukan diri itu kan memprioritaskan orang yang di atas otoritas kita. Penundukan diri itu artinya kita menempatkan diri di bawah otoritas orang. Ya, jadi kalau dikasih tahu, ditegur segala macam, ya kita mau. Itu kan penundukan diri. Kedua, menghargai, mau mendengarkan, tidak menghina orang tua. Itu kan namanya menghargai gitu ya. Mengetahui atau mengenal, menerima orang tua. Nah yang ketiga ini kebersediaan, bersedia untuk menerima pengaruh tadi. Hanya tadi yang harus dilihat dan diperhatikan. Jadi kalau memang orang tuanya menurut kita itu tidak memberi pengaruh yang baik, carilah komunitas, carilah gereja yang dimana kita bisa beribadah dan menerima di situ pembimbingan rohani. Makanya suka disebut ibu rohani. Nah, itu kaitannya sebenarnya. Jadi jangan sesendirian aja sebagai seorang anak, kan tetap butuh dong figur ibu, kan butuh banget. Tapi dari kecil nggak ada figur ibu. Lalu kemudian kita membuat sendiri, menciptakan sendiri tanpa ada model. Nah, ini yang kadang-kadang akhirnya jadi salah kaprah.
Ya, jadi akhirnya malah nggak bisa menundukkan diri, tidak menghargai orang lain gitu. Lalu kemudian hanya berpegang kepada diri sendiri. Saya bisa kok, nggak ada mama juga. Saya hidup sendiri kok. Buktinya saya sekarang lebih sukses ya dibandingkan mama. Buktinya sekarang si mama jadi baik. Dulu mah enggak. Nah, itu kan mengagungkan diri sendiri. Nah, itu artinya selain tidak ada penundukan diri, tidak menghargai orang tua juga, dan kita tidak mau menerima pengaruh yang baik dalam kehidupan kita karena merasa tadi saya bisa tanpa orang, saya bisa kok. Nah, itu dia. Itu juga hati anak tuh namanya, menerima. Jadi kalau ada orang yang lebih berpengalaman dari kita, ya walaupun mungkin nggak ada hubungan darah, tapi kemudian dia memberi nasihat yang baik, kita mendengarkan, itu namanya kita punya hati anak. Yang ketiga ini, bersedia menerima pengaruh yang baik. Tapi diganti gitu modelnya, istilahnya model pakemnya kan misalnya si ibu kita sendiri gitu ya, atau orang tua kita lah let's say. Itu diganti kayak gitu nggak apa-apa tuh, Ci? Tidak apa, karena kan yang kita lihat adalah modelnya. Kan orang tua mah nggak bisa diganti. Betul, secara betul. biologis. Makanya tetap di dalam penghargaan kita itu kan tetap ada. Jadi tunduk otoritasnya tetap ada, walaupun si mama bukan figur kita banget gitu kan. Dan penghargaan kita juga tetap, walaupun kayaknya si mama tuh lebih kayak apa ya, pokoknya menyeramkan daripada menyenangkan. Tetap didengerin walaupun kuping panas terus gitu kan. Yes. Emosi terus, tetap kita menghargai, tidak mempermalukan gitu kan. Lalu yang ketiga tadi, tetap dia orang tua, tetapi kebersediaan kita untuk dipengaruhi itu yang justru akan membuat kita semakin kuat. Sehingga kita tahu bagaimana cara menjadi anak kalau orang tuanya itu tidak mendukung kita. Orang tua yang selalu mengutuk, kan ada ya orang tua yang suka mengutuk anak ya. Ya. Seperti orang itu. Dulu banget ya kayaknya. Betul. Tapi ciri puasa kalau anaknya yang tertutup gimana ya? Nah, Kak, anak yang tertutup maksudnya? Oh, tertutup. Tadi kedengarannya terkutuk. Jadi maksudnya kan suka ada orang yang tertutup gitu, Ci. Kan tadi harus mau menerima tuh pengaruh dari orang tua. Mungkin dia dengar-dengar tapi hatinya tuh dia tertutup. Enggak, gua mah gua gitu, gak mau gitu. Mungkin enggak Ci kayak gitu. Anak zaman now. Ada nggak yang begitu? Ada, dan banyak sebenarnya, bukan zaman now aja ya, dari zaman bahala lah ya, dari zaman kolonial sampai milenial. Itu kita Sunda bahala. Oh salah ya. Zaman dulu lah. Memang banyak yang seperti itu. Nah itu makanya kembali, kalau kita mau memiliki hati anak yang setia, kan kita lagi di switch nih jadi anak. Ya kan, jadi posisi kita anak nih. Kalau memang kita mau jadi anak yang setia dalam arti tadi tuh, tetap berespon yang baik kepada orang tua, kepada orang yang ada di atas otoritas kita, maka salah satunya itu yang ketiga, kita harus mau dipengaruhi. Tapi kan memang nggak mudah ya, apalagi kalau tipe orangnya nggak deket sama orang, itu siapa lu gitu kan, kayaknya ini banget, memang nggak mudah. Tetapi tadi kalau kita belajar memiliki hati anak yang ketiga ini, kita harus mengakui dong, oh ya ternyata dia tuh lebih tahu, lebih mengerti, lebih memahami, kehidupannya lebih baik. Kenapa kita tidak mau belajar? Apalagi kita tahu ya, misalnya memangnya takut akan Tuhan, lalu memberikan banyak hal kepada kita, kenapa kita nggak mau mendengarkan? Nah jadi kembali, kalau mau punya hati anak atau mau jadi anak yang setia, walaupun aslinya kita tertutup, ya belajarlah pelan-pelan. Karena memang harus ada perubahan dari kita. Gitu. Karena ini kan posisi anak ya, kan kita lihatnya dari posisi anak. Begitu. Gampang? Enggak mudah. Apalagi kalau tidak terbiasa. Tapi mustahil enggak juga. Pelan-pelan aja dilakukan. Tapi berdarah-darah ya, Ci, pelan-pelan biasanya. Betul. Yang berat itu adalah langkah pertama. Sama seperti anak kita, betul nggak? Benar. Langkah pertama, kadang ada anak yang berani langsung jatuh, setelah itu dia nggak berani. Tapi ada juga yang nggak pernah berani melangkah pertama. Selalu begini, selalu maunya dipegangin terus gitu kan, selalu mencari pegangan. Tapi ketika dia sudah berani, langkah pertama itu nggak akan mungkin jadi langkah terakhir. Jadi kadang-kadang nggak mungkin jadi langkah yang ada terakhir. kita ditinggal lari. Jadi nggak apa-apa, gitu. Walaupun berdarah-darah, jatuh, ya nggak apa-apa. Dijalani aja terus.
Karena tadi itu mau nggak punya hati anak, mau nggak jadi seorang anak yang bukan hanya berperilaku baik dan dikenal baik oleh tetangga gitu kan. Biar emaknya begitu ya, nih anaknya baik kok, dipuji-puji kan. Tapi kan yang penting kan bukan soal itunya, tapi kan tadi yang di dalam hati kita, pikiran kita, ya tadi kesetiaan. Kesetiaan itu tadi ya, bukan karena dipuji orang kita jadi berespon baik, bukan, karena kita memang tunduk menghargai orang tua dan dari bahwa tidak pernah memilih mereka, kan mereka juga nggak bisa milih. Kan mana ada yang tahu, kita laki-laki atau perempuan juga nggak tahu kok. Kapan itu muncul di rahim kita juga nggak ngerti kan, sampai dites segala sesuatunya. Ketika itu anak sakit pun atau bermasalah ketika melahirkan, mungkin ada anak yang menyalahkan orang tuanya gitu ya, misalnya, wah tidak dikasih minum susu sih, nggak ini, nggak itu. Tapi kan kadang orang tua kan kita juga kadang nggak tahu, mamahan nggak tahu apa yang terjadi di dalam perut kita, gitu, di dalam rahim. Jadi memang nggak tahu, kalau kita sebagai anak ya kita harus tahu juga itu. Nah itu tadi menghargai, ya kesederhanaan orang tua, nah kebersediaan itu tadi. Kalau memang orang tua tidak memungkinkan, ya kita harus membuka diri, walaupun tadi berdarah-darah. Ya. Tapi jangan dalam penekanan, yang penting itu ya. Nanti kopernya rusak. Lanjut lagi, Ci, silakan. Yang terakhir, nah, yang keempat itu adalah care atau peduli. Maksudnya memelihara, merawat, memperhatikan, gitu ya, dengan kondisi orang tua. Ya terkadang kan yang paling berat adalah ketika orang tua tuh udah usia lanjut. Ya ada kekhawatiran sendiri sebagai anak, kita tuh juga harus memahami. Orang tua itu mulai khawatir loh, mulai ada ada seperti kekosongan di dalam hidupnya. Dulu anak-anaknya masih kecil-kecil kan rame. Remaja sudah mulai agak berkurang, tapi kan mungkin ada pasangan, masih rame. Lalu menikah, terus punya anak, akhirnya sibuk masing-masing. Lalu kan orang tua jadi bingung, kayak luntang-lantung nggak jelas. Benar. Insecure. Nah, betul sekali insecure. Akhirnya kalau mau pergi nggak bisa pergi kalau nggak ada yang nganter. Benar. Bisa bawa kendaraan sendiri. Terus memangnya enak di rumah terus. Tetapi diomelin sama anaknya. Udah tahu, udah tua, nggak bisa jalan jauh. Nanti bilang pegel-pegel lagi. Diomelin lagi. Tapi di rumah melulu, nggak ada yang ngajakin lagi. Nanti repot lah, jauh lah, ntar inilah, itu nanti aja lah, kalau deket lah barulah si oma diajak. Nah, kira-kira gimana? Tapi aku punya ini Ci, orang-orang di sekitar aku gitu ya, Ci, sudah cukup tua lah gitu, usianya udah di atas 60 lah. Itu kepengen perginya tapinya tiap hari. Itu gimana tuh, Ci? Bukannya kita kagak sayang gitu kan ya? Hah? Gimana tuh, Ci? Tolong. Help. Ya tinggal dikasih tahu aja sebenarnya. Kalau dikasih tahu, dianya marah, dia pergi sendiri. Asli, pergi sendiri. Sama, di gue juga ada yang begitu. Nah, nggak bisa dikasih tahu, cuman maksudnya ya udah mau nggak mau, udah dikasih tahu udah, biarin aja. Kan mereka udah tua, iya, udah bisa tahu mana yang benar mana yang enggak. Bukan gimana dah, memang udah dikasih tahu gitu sama kita anak-anaknya, tapi dianya kekeh, enggak gitu, udah susah, ya kan? biarin aja ya berarti ya. Kalau saya kita sih begitu gitu, karena udah dikasih tahu. Gimana Taci? Sekarang susah, udah gede bisa pergi sendiri. Ayo jadi berdosa loh, ayo. Berdosa kan udah ngasih tahu. Emang kalau udah dewasa kan udah bisa bertanggung jawab sendiri ya. Nah, itu kan. Itu bijak banget tuh jawaban. Bukan dewasa lagi ya, udah tua gitu. Nggak apa-apa dikasih tahu, tapi memang ada yang nggak mau tahu. Berikan komunitas, ya ajak ke komunitasnya. Nah jadi gini loh, kadang-kadang betul bahwa orang tua itu udah harusnya ngerti dong, betul. Tetapi kadang dengan keadaannya, dengan kesendiriannya, dengan kesepiannya, kemudian dia harus mainnya sama cucu, ya kalah atuh ya, udah beda zaman, udah nggak ngerti, udah ini itu, ngikut-ngikut kita juga jadi capek. Tentunya ada satu keinginan kumpul dengan teman sebaya. Kan bukan hanya ABG aja yang mau kumpul sama teman sebaya. Ya kita lah. Ya kadang-kadang pengen me time kan,
pengen ngumpul-ngumpul, cekak-cekak ketawa yang kadang nggak jelas gitu, tapi seneng gitu kan. Orang tua juga sama, apalagi di usianya seperti itu. Jadi pengen kumpul, ketemu lagi, apalagi sudah mulai, waduh ada yang berpulang temennya, wah itu kesendiriannya, lonely-nya tuh itu kerasa banget. Ya, Jadi betul. kalau kita nggak bisa menemani terus-menerus, ya ajak dengan supaya dia punya komunitas. Kalau nggak ada, ya mungkin kita bisa kumpulin teman-temannya sendiri jadi komunitas. Makanya kan di gereja suka ada ibadah khusus yang lanjut usia tuh. Betul. Sangat penting gitu. Jadi kadang-kadang orang tua tuh kita anggap anak ya, kita sebagai anak suka, aduh rewel amat sih mah, bukannya nggak mau dianterin, kita juga kan punya kerjaan. Nah itu kebayang ya kalau kita jadi orang tua, anak ngomong begitu gimana? Benar. Bukannya nggak mau, bukannya mau ngerepotin, pengennya mah berangkat sendiri. Langsung Nah, gitu. sebulan gak ngomong. Karena itu ada sesuatu di hatinya. Mentang-mentang sudah tua, udah nggak berdaya, nggak ada gunanya. Nah itu. Nah jadi Ya, sebagai benar. anak, salah satu cara kita ada tadi memperhatikan dalam kondisi ya memang ketika usia lanjut itu seperti ini. Gitu. Jadi memperhatikannya gitu ya, bukan sekedar beli baju, beli makanan dan yang lain-lain, ya bukan sekedar itu aja. It's not about the money. Ya. Betul. Nemenin, ngedengerin cerita walaupun diulang-ulang beberapa kali. Yes. Berapa kali, Ci? Beratus kali kayaknya. Kita aja sampai hafal ya. Hafal banget. Nah. Terus boleh nggak? Terus udah gitu kita jawab, yang barusan udah bilang tadi. Nggak apa-apa. Kalau aku sih kayak pendahuluannya udah tahu gitu. Mama mau cerita ini kan, terus udah gitu si Om ini gini kan, udah tahu. Tapi kalau kita gua ngomong beda itu lagi. berhenti nggak? Enggak kan? Tetap cerita Iya. kan? Tetap cerita, Ci. Iya lo bener lo, kenapa gitu ya? Tetap cerita. Nanti kita juga gitu, Tin. Aduh amit-amit ya Bang Baby. Benar, tapi tetap cerita. Mima mau sibuk sama drakor aja nanti kalau kalian sudah pada dewasa. Oh, kayak gitu. Ada Karol. Ya itulah ya orang tua. Jadi memeliharanya tuh beda. Kalau anak-anak kan tadi ya dikasih makan, disekolahin. Kalau orang tua tuh menemani lah, mendampingi, ngedengerin. Ya mungkin bisa sih, saya juga suka ngomong gitu kan, udah Mi kemarin. Bukan kemarin, baru tadi. Kan tadi udah cerita, tapi sambil ketawa. Mami saya jawabnya gini, ya nggak apa-apa, Mami cerita lagi. Oh ya udah. Didengerin gitu kan. Pokoknya mau pengen cerita aja gitu ya. Itulah orang tua. Jadi itu dengan cara kita tuh melihara, merawat orang tua tuh begitu. Ya nggak selalu harus dikasih materi. Mau kemana mah? Mau ke luar negeri, keluar planet, nggak harus begitu. Keluar planet. Ditemenin. Benar. Kitanya harus ada aja lah gitu ya Ci ya. Betul, menemani kalau jalan, jangan jalan sendirian. Cepetan lah, lama banget. Ya ditemenin lah, digandeng. Itu seneng loh orang tua tuh, digandeng gitu. Bukan berarti kita yang menggandeng dia karena udah tua gimana-gimana ya. Tapi maksudnya keintimannya. Karena kan mulai tadi loh, rasa kesepiannya tuh mulai muncul. Iya. Jangan dibilang gandeng ya. Hah? Jangan dibilang gandeng, tapi Digandeng. Iya. Digandeng. Gandeng, jangan jangan atuh. Mungkin karena itu juga kali ya, WA grupnya orang tua kita lebih seru daripada WA-nya kita ya. Kita kan cuma tening gitu, dia kan cuma tening. Wow, banyak. Dia nggak perlu tea gitu. Dan selalu handphone agak ngehang, dan itu tuh gara-garanya ya itu satu grup. Ya, dan grupnya teh banyak lagi ya. Bisa. Benar, dan aktif. Mungkin karena itu juga ya, Ci ya. Jadi mereka juga bukan haus, jadi apa ya, memang pengen banget punya komunitas juga ya. Iya dong, kan kita makhluk sosial. Orang tua juga sama makhluk sosial. Ya, Benar. juga nggak bahasa betah. Inggris ya ke ya. Apa tuh? Sosial ke ya. Kita. Pengen nih gue nih. Benar. Kayaknya pengen langsung memeluk dia. Pandemi. Ya oke lah. Nanti gue save. Itu dia ya, teman-teman. Kayaknya kita harus WhatsApp orang tua masing-masing nih setelah ini. Video Iya call. Ya, bener ya. Cirevosa, ada tips ataupun mungkin trik singkat atau mungkin pesan singkat untuk Sobat Maestro, silahkan. Oke, jadi Sobat Maestro, sebagai anak, ya kita harus memahami orang tua kita tuh nggak sempurna.
Yes. Ya, mama kita tuh nggak sempurna banget, mungkin paling buruk mungkin ya di antara yang lain. Tetapi kalau sampai kita bisa lahir dari rahim mama, yaitu semua karena memang kasih sayang mama yang tidak terbatas dan tidak bisa kita bayar. Dan kalau sampai kita lahir menjadi anak seorang ibu, itu artinya adalah kita memiliki tugas, dikasih kesempatan bahkan ya sama Tuhan untuk melengkapi kelemahannya si mama. Supaya apa? Supaya kita sama-sama boleh memiliki hubungan yang baik dan sama-sama boleh menikmati kasih Tuhan. Itu loh indahnya. Karena firman Tuhan bilang, kalau seandainya kita menghormati orang tua, itu keindahan di dalam Tuhan loh. Bukan soal kita diberkati, ya, tetapi keindahan di dalam Tuhan itu ada ya. Kalau nggak percaya nanti baca sendiri aja lah ya. Aku percaya. Kalau 3 ayat 20. Aku percaya. Kalau 3. Kalau 3 ayat 20. Ya itu keindahan di dalam Tuhan kalau kita menghormati orang tua tadi tuh. Ya kita bayangin deh, kita lahir di dunia ini ya bukan untuk yang lain-lain kok, untuk orang tua kita. Lepas daripada mama itu senang atau tidak, dekat atau tidak, apapun, lepas daripada semuanya itu kita lahir untuk melengkapi si mama. Saling memiliki hubungan yang baik. Nah jadi nggak apa-apa bilang, ma aku kadang-kadang kesel, tetapi biar gimana pun ya mama tetap kesayangan aku lah. Nah mamanya cuma satu. Anak banyak tapi mama satu. Nah itu ya. Benar. Jadi, silakan call orang tua masing-masing. Turun ke bawah lu Kak. Nah, tinggal turun nih. Tapi panggil aja, Ma, ini mau ikutan sekarang? Tadi stop. Mama mungkin ada kata-kata, Ma. Aduh, Sobat Maestro bener nih, luar biasa ya. Selain kita mungkin para ladies, kayaknya udah lupa ya ladies ya, karena kita sibuk dengan rutinitas kita menjadi seorang mama. Kita kadang-kadang lupa juga kalau sebelum jadi mama sebetulnya figur kita adalah figur anak gitu. Dan banyak poin yang kita miss, tapi kita mau lompat gitu. Bener nggak sih ladies? Kita mau lompat jadi, aku pengen jadi ibu yang baik dan benar. Tapi sebelumnya kayaknya historinya nggak ke situ dulu, harus ada yang dibenerin dulu gitu kan ya. Nah ini mungkin hari ini kita diajak ini ya, buat merenung, buat sama-sama belajar, buat nggak lompat-lompat. Introspeksi. Yes, benar banget ngelihat ke diri kita sendiri masing-masing gitu ya. Terima kasih Ciri Puasa sudah hadir di hari ini. Sudah belajar banyak ya, ladies ya. Ladies, terima kasih juga loh. Sama-sama. Itu ada yang air mata tapi ketawa. Ini teh pada ketawa padahal Cirambai semua ada ya. Yuk sama-sama. Langsung mau ke Mami ya. Kita sama-sama yuk hari ini yuk ladies, dari ladies dulu kali ya, kita sama-sama mau belajar dan mulai lah ya dari awal lagi gitu. Nah harapan ladies juga di sini Sobat Maestro bisa ambil intisarinya lah istilahnya, dan sama-sama berjuang untuk menjadi keluarga yang lebih baik pastinya. Dan Oke, kita bakal balik lagi minggu depan Sobat Maestro. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ketinggalan seriesnya Ladies Talk, bisa langsung cek aja di YouTube channelnya. Ladies Talk ada di Maestro Radio Bandung, atau mungkin ke mobile apps-nya Radio Maestro juga lengkap Ladies Talk series. Oke? Terima kasih sekali lagi semuanya. God bless ya sudah hadir di hari ini. Ini saatnya kita say bye-bye. Bye. Thank you.